Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membuat video pembelajaran tentang fisika matematika dengan dosen pengajar Pak Herman Aldila, SPD MSI. Kami beranggotaan 2 orang, saya sendiri Ahmad Rizaldi dan teman saya Muhammad Prayuda. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang diferensial implisit. Baiklah, fungsi implisit. Diferensial fungsi implisit. Dalam menentukan diferensial fungsi implisit, bila mungkin dan mudah untuk dikerjakan dapat dinyatakan secara eksplisit terlebih dahulu, kemudian ditentukan diferensialnya. Namun, tidak semua fungsi implisit dapat diubah menjadi bentuk eksplisit. Oleh karena itu, akan dibahas cara mendiferensialkan fungsi dalam bentuk implisit sebagai berikut. Formulasi konsep. Baik, sekarang kita akan menggunakan yaitu S kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Sebelum itu kita akan turunkan hasilnya menjadi 2X plus 2Y sama dengan 2A. Jadi kita masukkan ke dalam rumus turunan fungsi implisit, maka akan memperoleh hasilnya yaitu D per dx dikurang D per dx buka kurung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan D per dx buka kurung A kuadrat tutup kurung, dan sama dengan 2X plus 2Y dikali Y aksen sama dengan 0. 2Y aksen sama dengan min 2X dan menghasilkan hasilnya Y aksennya sama dengan min XY per Y, yang mana Y aksen ini dalam formulasi konsep dijelaskan yang mana Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan min X per Y. Untuk hasil X aksen, untuk X aksen ini kebalikan dari Y aksen, yang mana hasilnya yaitu DX per DY sama dengan min Y per X. Baik, kita masuk ke contoh soal. Di sini kita akan ada 2 contoh soal. Baik, contoh soal pertama, X kuadrat plus XY plus Y kuadrat sama dengan 8. Yang mana fungsi implisit ini merupakan sebuah persamaan. Jadi jika kita melakukan operasi matematis di ruas kiri, yang mana ruas kiri ini X kuadrat plus XY plus Y kuadrat, maka operasi yang sama harus dilakukan pula di ruas sebelah kanan. Sebelah kanan ini 8, agar kesamaan tetap terjaga. Oke, kita lakukan diferensiasi, yang mana kita turunkan hasil dari kedua ruas ini, akan memperoleh hasilnya yaitu 2X plus X dy per dx plus Y dx per dx plus 2Y dy per dx sama dengan 0. Kita masukkan hasil dy per dx dan dx per dx dan menghasilkan nilai buka kurung X plus 2Y tutup kurung dy per dx sama dengan min 2X dikurang Y. Nah, jika kita mencari hasil jika X per 2Y tidak sama dengan 0, maka kita memperoleh hasil turunan yaitu dy per dx sama dengan min 2X plus Y per X plus 2Y. Oke, baik, untuk contoh kedua. Untuk contoh kedua ini sama kayak tadi, kayak contoh pertama, yaitu soalnya X pangkat 4 ditambah 4 XY pangkat 3 dikurang 3 Y pangkat 4 sama dengan 4. Fungsi implisit ini sama kayak tadi, merupakan sebuah persamaan yang mana kita akan melakukan diferensiasi pada kedua ruas.
dan kita akan memperoleh hasil, yaitu hasil turunannya 4x pangkat 3 ditambah 4x dy pangkat 3 per dx plus y pangkat 3 d ke kurung 4x per dx dikurang d dikali 3y pangkat 4 per dx sama dengan 0, dan memperoleh hasil 4x pangkat 3 ditambah 4x ke kurung 3y kuadrat dikurung dy per dx plus 4y pangkat 3 dikurang 12y pangkat 3 dy per dx sama dengan 0. Untuk xy kuadrat kurang y pangkat 3 jika tidak sama dengan 0, kita dapat memperoleh turunan, yaitu dy per dx sama dengan min ke kurung x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 per 3 ke kurung xy kuadrat dikurang y pangkat 3 satu kurung. Yang mana hasil ini adalah hasil dari fungsi implisit tersebut menggunakan sebuah persamaan yang mana kita menurunkan hasil tersebut. Baik, selanjutnya aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada kembang api diluncurkan ke udara. Yang kedua, sebuah bola tenis ditembakkan ke atas. Dan yang ketiga, sebuah perusahaan yang memproduksi X unit barang per hari dengan biaya X pangkat 3. Untuk menjelaskan lebih lengkap, aplikasi matematikanya kita rangkum dalam sebuah contoh soal. Baik, yang pertama, sebuah kembang api diluncurkan ke udara. Ketinggian kembang api H sama dengan F dalam kurung T dalam kurung dalam meter pada T second dimodelkan dengan F sama dengan 16T kuadrat plus 200T plus 4. Pertanyaannya, tentukan kecepatan luncur kembang api saat T sama dengan 3 second. Baiklah, yang pertama-tama diketahui F-nya sama dengan 16T kuadrat plus 200T plus 4. Kecepatan luncur kembang api pertama diperoleh turunan pertama dari fungsi ketinggian posisi kembang api sebagai berikut. F aksen sama dengan 32T plus 200. Kemudian F aksen, T-nya kita ubah jadi 3. Karena pertanyaannya 3 second. Jadi 32, T masukkan 3, 32 dikali 3, plus 200, jadi hasilnya 296. Jadi kecepatan luncur kembang api pada saat T sama dengan 3 second adalah 296 meter per second. Kemudian yang kedua, sebuah bola tenis ditembakkan ke atas. Jika tinggi bola tenis cm dalam permukaan tanah, setelah T detik dirumuskan dengan H sama dengan 120T min 5T kuadrat. Maka, tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai bola tenis tersebut. Penyelesaian, bola tenis akan mencapai ketinggian maksimum dari permukaan tanah untuk T yang memenuhi H aksen yang pertama sama dengan 0 dan H aksen yang kedua lebih kecil dari 0. H aksen sama dengan 0. Kita masukkan saja H aksennya sama dengan 120 dikurang 10T sama dengan 0. 10T sama dengan 120, T sama dengan 12. Oleh karena H aksen X sama dengan min 10 lebih kecil daripada 0, maka bola tenis akan mencapai ketinggian maksimum dari permukaan tanah. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan
substitusikan T sama dengan 12 ke H, diperoleh H dalam kurung 12 sama dengan 120 dikali 12 min 5 T diganti 12 dikali 2 sama dengan 720. Dengan demikian, tinggi di maksimum yang dapat dicapai bola tenis adalah 720 cm. Dan yang contoh terakhir, sebuah perusahaan memproduksi X unit barang per hari dengan biaya X pangkat 3 min 600 X pangkat 2 plus 112.500 X rupiah. Pertanyaannya, berapa unit barang yang harus diproduksi setiap harinya supaya biaya produksi menjadi minimal? Penyelesaiannya, misalkan biaya produksi per hari adalah P sama dengan P dalam kurung X, maka biaya produksi akan minimum untuk nilai X yang memenuhi persamaan P aksen sama dengan 0 dan P aksen kedua lebih besar daripada 0. Kemudian 3X kuadrat min 1200X plus 112.500 sama dengan 0. Kita bagi 3 atau sederhanakan. Jadi tinggal X kuadrat min 400X plus 37.500 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jadi X min 150 dan X min 250 sama dengan 0. X sama dengan 150 atau X sama dengan 250. Oleh karena itu, P aksen X sama dengan 6X min 1200 dan P aksen 250 sama dengan 6 dalam kurung 250 dikurang 1200 sama dengan 300 lebih besar daripada 0. Maka jumlah barang yang harus diproduksi tiap harinya agar biaya minimum adalah 250 unit. Mungkin sekian. Berikut adalah soal tantangan. Mungkin dari teman-teman yang ingin mencoba. Soalnya X pangkat 3 min 3X kuadrat Y plus Y kuadrat sama dengan 0. Pertanyaannya, tentukan Y aksen menggunakan turunan fungsi diferensial implisit. Cara menentukannya seperti yang telah dijelaskan tadi. Semoga teman-teman bisa. Mungkin sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.